Saudara-saudari yang terkasih, kita kenal seseorang, kita tahu seseorang. Dalam percakapan sehari-hari, kita mencampurkan arti kenal dan arti tahu. Terhadap orang tertentu, kita dapat segera mengakui siapakah dia dan siapakah diriku. Akan tetapi terhadap orang lain, kita ini butuh beberapa waktu untuk berpikir-pikir, atau bahkan kita tidak sanggup mengatakannya secara lugas. Memang pengakuan siapakah diriku, siapakah orang lain itu ada kalanya tidak dapat kita ungkapkan secara spontan. Untuk sampai mengakui siapakah diriku dan pada lain pihak siapakah dia tergantung dari berbagai hal. Misalnya, lama waktu pengenalan untuk berinteraksi secara pribadi bahkan mendalam, bukan hanya pengenalan secara lahiriah. Kejujuran mengenali diri sendiri dan orang lain juga punya peran. Masih ada faktor lain yang mesti dipertimbangkan, yaitu rendah hati dan bersedia melepaskan egoisme, melepaskan kepentingan diri. Kalau ego masih mendominasi, maka ia dapat meleset ketika mengakui siapakah dirinya dan siapakah orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus memberi jawaban, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus yang mewakili rekan-rekannya itu sesungguhnya bukanlah jawaban yang biasa, bukan jawaban standar, bukan sekedar jawaban yang bersifat informatif. Jawaban Petrus itu berdasarkan pergaulan pribadi yang sangat mendalam dengan Yesus. Jawaban Petrus memperlihatkan suatu relasi yang otentik, yang asli dan penuh makna. Pengakuan itu disampaikan dengan ketulusan hati. Akan tetapi sebaliknya, orang kebanyakan tidak sanggup mengenali identitas Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka seketika itu Yesus menyahut, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dengan kata lain, Petrus dapat menyebut identitas Yesus berkat pertolongan Allah, karena ia sedemikian akrab berelasi dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pun Yesus juga menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada kita secara pribadi. Siapakah aku ini? Apakah dalam hati kita dapat segera memberi jawaban secara spontan, atau kita sebenarnya masih pikir-pikir untuk merumuskannya? Jawaban kita tentu memperlihatkan kualitas dan intensitas
relasiku dengan Tuhan. Bagi yang akrab dengan Tuhan, karena rajin berdoa, tekun mengikuti ibadah, rutin merayakan Ekaristi, tentu jawabannya biasanya akan lebih personal. Ada yang rendah hati, keyakinannya tidak goyah untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, meskipun keinginannya yang dianggap sedemikian penting tidak terwujud. Namun, ada pula yang punya sikap berbeda. Itulah manusia. Lain orang, lain karakter, lain orang, lain tanggapan imannya. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah Rasul Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, pada gilirannya Petrus menerima pengakuan dari Yesus. Pada waktu itu Yesus berkata, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Pengakuan Yesus mengukuhkan jati diri Petrus sebagai pemimpin di antara yang lain dan menjadi dasar bagi komunitasnya. Bukan karena jasa-jasa Petrus, melainkan karena ia mampu mengakui siapakah Yesus bagi dirinya. Petrus itu disebut sebagai batu karang, bukan karena sudah sepenuhnya sempurna dalam iman dan moral. Ia tampil sebagai pemimpin alamiah di antara para rasul. Ia sering berbicara atas nama teman-temannya. Dalam berbagai kesempatan ia tampil untuk menunjukkan inisiatif, walaupun terkadang tergesa-gesa, bertindak tanpa pikir yang matang. Yesus melihat potensi pada diri Petrus yang dapat bertumbuh menjadi seorang pemimpin rohani yang melayani. Ia itu menjadi pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati bukan berarti bahwa ia tidak pernah jatuh salah. Akan tetapi ia begitu jatuh selalu bangkit kembali dari kejatuhannya dan berjuang untuk setia kepada tugas perutusan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga mendapatkan tugas perutusan. Dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada tugas pelayanan di lingkungan, di wilayah, di gereja. Kita tidak perlu kader, tidak perlu pikir-pikir yang sedemikian rumit ketika kita ini diharapkan menjadi seorang pelayan. Sebagaimana Rasul Petrus pernah punya kesalahan, tetapi dia bangkit lagi. Maka hal itu memberi inspirasi kepada kita semua. Bukan kesempurnaan yang kita agung-agungkan, melainkan kerendahan hati untuk melayani bagi siapapun juga. Allah memang tidak memilih seseorang yang sudah kuat, tetapi menguatkan orang yang dipilihnya. Kita dengan menerima sakramen baptis, kita ini tentu terus-menerus dikuatkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus mendapatkan kepercayaan yang mencakup tanggung jawab sedemikian besar sekali. Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Petrus diberi kunci kerajaan surga bukan dalam arti untuk menentukan
Orang yang namanya A boleh masuk ke surga, yang namanya lain tidak boleh masuk ke surga. Bukan seperti itu. Petrus diberi peran untuk menahan kekuatan-kekuatan maut atau jahat agar tidak memasuki kerajaan surga. Petrus harus mengunci surga dari pengaruh yang jahat, pengaruh yang menyebabkan kematian kekal. Petrus diberi kunci kerajaan surga, berarti bahwa Petrus diminta meneruskan tugas Yesus untuk menafsirkan kehendak Allah dalam kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, kita ini orang beriman. Maka dengan menaati kehendak Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasul Petrus dan para penggantinya, seperti sekarang ini Bapak Suci Paus Leo, berarti kita bersedia untuk dijaga dari tipu muslihat kejahatan dan dosa. Kalau kita ini tidak tertarik akan ide-ide untuk berdosa, berarti kita ini tetap nyaman berada dalam kerajaan surga. Kita juga bersyukur telah diajari oleh Rasul Paulus agar tetap setia menaati kehendak Allah meskipun situasinya tidak senantiasa lancar dan gampang. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa Tuhan melepaskan dirinya dari setiap usaha yang jahat. Tuhan juga melepaskan dirinya sehingga ia dapat masuk ke dalam kerajaannya di surga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk tetap berada pada lindungan Santo Petrus, sang batu karang, sehingga kita berada dalam kerajaan surga meskipun kita ini nyata-nyata masih ada di dunia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.